Yakut hingga kini belum terlihat. TUM GPSH diduga melarikan diri ke luar negeri. Ini gue dapat info terbaru, Menak ini Gusmen itu diminta tidak hadir oleh istana dalam pansus haji begitu, karena nanti mungkin serangannya akan begitu masif ya dalam pansus haji itu begitu. Memang pansus haji ini yang kita lihat memang politis gitu ya, karena waktu itu inisiatornya salah satunya adalah Muhaimin Iskandar ya, PKB, kemudian ini kemudian pertarungannya kepada perebutan Menteri Agama nanti. Iya, peran istana itu memang ada, jadi memang Gus Yakut ditugaskan untuk keluar negeri gitu ya, ke Perancis, kemudian belakangan juga diperpanjang ke Dubai. Jadi permasalahan adalah permasalahan hati yang pengkhianat. Jadi tukang becak khianat, jadi tukang sayur khianat, jadi ustadz khianat, jadi pejabat juga khianat karena hatinya yang rusak. Tapi kalau sudah sifat jujur itu indah. Jujur itulah sifat yang dimiliki oleh Nabi, yang dikagumi oleh musuh-musuhnya sekalipun. Bahkan sifat itu diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi sebelum jadi Nabi. Al-Amin. Amanat, sudah selesai. Dan itu dipercaya. Sampai orang-orang kafir Quraisy waktu itu yang memusuhi Nabi, bahkan yang ingin membunuh Nabi itu, dalam keadaan bermusuhan pun masih percaya kepada Nabi. Sehingga kalau pergi itu nitipin bukan ke kawannya, dititipin ke Nabi. Barang berharga titipin ke Muhammad sana. Maka dari itu waktu Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, Nabi tidak meninggalkan amanatnya begitu saja, dititipkan kepada Imam Ali, suruh duduk dan suruh tidur di tempat tidurnya, dan semua amanat-amanat yang selama ini diamanatkan kepada Nabi dititipkan kepada Sayyidina Ali untuk disampaikan. Lihat, yang memerangi pun masih percaya. Itulah akhlak Rasulullah, jujur. Maka jujur kalau sudah sifat yang sudah mengakar di dalam hati seorang hamba, kuat di dalam dirinya, jadi apapun dia benar, jadi apapun dia benar, jujur. Mungkin dia adalah jadi seorang tukang ojek, tukang becak, tukang sayur, uang kelebihan pun akan berkata ini uang kelebihan. Sampai suatu ketika lihat saking jujurnya seseorang, ada masuknya satu warga Jepang, masuknya warga Jepang, ada warga Jepang itu di Yaman itu kisahnya. Masuk Islam itu gara-gara kejujuran seorang anak kecil. Anak kecil jualan biasa di trim itu, jualan begini. Akhirnya ada orang Jepang nawar, turis Jepang atau apa itu, ngeliat ini. Setelah itu pergi, rupanya dompetnya jatuh. Dibuka, dolar, full dolar. Dikejar, Pak, nggak bisa ngomong. Jatuh, uang ini, money, ada duit mana? Kaget ini, ajib. Kenapa kok bisa seperti ini? Padahal dia kerjanya begitu, mending diem aja kan dapat duit. Seperti kebiasaan orang nemu duit di jalan, aku nemu rezeki nomplok kan gitu. Karena bukan haknya, nggak mau dia. Ternyata orang Jepang tersebut bertanya, kenapa dia seperti itu? Sampailah berita ke telinga dan hatinya bahwasanya begitulah Islam mengajarkan harus jujur. Masuk Islam seketika itu. Sekarang kita sudah di jiwa khianat merambah kemana-mana. Coba aja jatuhkan duit 1 juta pinggir jalan, ada yang mengatakan siapa yang kehilangan duit, ada yang ngomong gitu? Disimpan rezeki nomplok, haram itu padahal. Bahkan mungkin kita ketinggalan jam di masjid, di mana, di toilet masjid, bisa saja kita keluar sebentar, balik sudah nggak ada. Insya Allah di sini dijaga oleh Allah semuanya. Artinya sifat ini loh yang harus kita jaga, sifat amanah, jujur, tidak akan mengambil yang bukan miliknya, tidak akan berbohong untuk mengambil haknya orang lain dan seterusnya. Dan kalau sudah watak kebiasaan sifat mulia ada pada seseorang, maka kitalah jadi apapun dia akan jujur. Menjadi orang kaya pun akan jujur, menjadi khalifah, menjadi pemimpin agama pun jujur, seperti Umar bin Abdul Aziz. Sebuah contoh, saking nggak maunya mengambil barang negara. Lihat, Umar bin Abdul Aziz menguasai, pemimpin hanya berapa tahun, 2 atau 3 tahun, 2 tahun lebih, tapi aman negara, sampai semuanya cukup, gak ada kekurangan. Dan beliau hidup pas-pasan kok. Suatu ketika beliau, mohon maaf nih, beliau adalah junub, harus mandi besar,
harus mandi besar, minta dibuatkan air hangat. Dia hanya memerintahkan begitu saja, lalu dibuatkan air panas. Setelah dibuatkan air panas, mau sholat subuh, musim dingin, di saat mau mandi baru sadar, tadi kau bakar dengan kayu apa? Mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas hingga kini belum terlihat di Indonesia sejak akhir pemerintahan sebelumnya. Ia diduga menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi dana haji yang menyeret namanya dalam kontroversi besar. Ketua Umum PDIP Gerakan Pengawal Surprise Hukum GPSH Haji Muhammad Ismail SH Muhammad mengungkapkan bahwa Yakut beberapa kali tidak menghadiri panggilan dari DPR RI. Bahkan dalam rapat dengar pendapat yang hanya dihadiri oleh staf Kementerian Agama, dugaan keterlibatan Yakut dalam kasus ini semakin menguat. Absennya Yakut dalam rapat tersebut semakin menegaskan indikasi keterlibatannya sehingga ia diduga memilih melarikan diri ke luar negeri. Ujar Ismail dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin 17 Februari 2025. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2024 disebut sebagai yang terburuk dalam sejarah. Banyak jamaah mengalami kesulitan besar seperti tidak mendapatkan tanda makanan hingga kamar hotel. Bahkan terdapat laporan bahwa sejumlah jamaah meninggal dunia akibat ketidakberesan penyelenggaraan haji. Haji Muhammad Ismail menduga adanya praktik korupsi besar-besaran di mana jatah haji reguler yang seharusnya diperuntukkan bagi jamaah yang telah menabung bertahun-tahun dijual kepada peminat baru dengan harta tinggi. Beberapa sumber menyebut bahwa perubahan kebijakan haji tahun 2024 dilakukan diduga atas pengetahuan mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini masih sebatas dugaan tanpa terbukti resmi. Dana yang diduga korupsi oleh Yakut dan komitmennya disebut-sebut mengalir ke beberapa pihak termasuk mantan presiden tersebut. Mantan Menteri Agama RI Yakut Khalil Qaumas hingga kini belum terlihat di Indonesia sejak akhir pemerintahan sebelumnya. Ia diduga menghindari pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi dana haji yang menyeret namanya dalam kontroversi besar. Ketua Umum PDIP Gerakan Pengawal Surprise Hukum GPSH Haji Muhammad Ismail SH Muhammad mengungkapkan bahwa Yakut beberapa kali tidak menghadiri panggilan dari DPR RI. Bahkan dalam rapat dengar pendapat yang hanya dihadiri oleh staf Kementerian Agama, dugaan keterlibatan Yakut dalam kasus ini semakin menguat. Absennya Yakut dalam rapat tersebut semakin menegaskan indikasi keterlibatannya sehingga ia diduga memilih melarikan diri ke luar negeri. Ujar Ismail dalam keterangannya kepada media di Jakarta, Senin 17 Februari 2025.